Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan, sahabat-sahabat wallet dimanapun berada. Jadi hari ini kita kedatangan paket yang direturn ya. Maksudnya ini paket yang dikembalikan oleh pemesan. Nanti kita coba dulu unboxing isinya, apakah masih aman atau apakah ada kebocoran atau tidak ya. Jadi kita mau unboxing dulu paket yang kembali ya. Nah, biasanya ketika misalkan ada yang pakai dikembalikan seperti ini, itu yang pertama terkadang kurir yang malas mengantar paket ke alamat penerima ya. Jadi kita tidak bisa langsung menyalahkan pemesannya. Ini kan sistem COD di Shopee, dan ini adalah salah satu resiko ketika misalkan kita menjual ya atau memarketkan sesuatu melalui toko Shopee ya, karena ketika misalkan ada barang yang dikembalikan atau direturn seperti ini, nah otomatis biasanya itu ada paket yang bocor atau rusak dalam perjalanan. Dan faktor penyebab biasanya kenapa ada paket yang dikembalikan itu seperti yang tadi saya katakan di awal, bahwa biasanya yang malas nganter paketnya itu adalah kurirnya ya. Jadi kita tidak bisa langsung menyalahkan dulu pemesannya kenapa bisa paketnya dikembalikan ya. Biasa paketnya itu kelamaan di kantor JNT tapi nggak dikirim-kirim ke alamat penerima. Nah seperti itu. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua, terkadang ada komunikasi di sini antara si kurir atau pihak jasa kirim dengan penerima, bahwa si penerima yang akan langsung menjemput paketnya ke kantor, baik itu di kantor JNE, JNT, Pos, Ninja dan lain-lain ya. Nah itu yang kedua. Dan yang ketiga, faktor penyebab kenapa paket itu dikembalikan itu juga karena miskomunikasi antara kurir yang mungkin tadinya sudah saling berhubungan, sudah janjian ingin mengambil paketnya langsung ke ke kantor. Terkadang di situ juga penyebab kenapa ada paket yang direturn ya, mungkin karena kurirnya sudah beberapa kali menghubungi dari pihak penerima, tapi pihak penerimanya mungkin agak slow respon, sehingga paketnya itu juga bisa direturn atau dikembalikan ke pemilik barangnya ya, atau yang menjual. Nah, itu yang ketiga. Dan yang terakhir biasanya itu ketika misalkan ada paket yang dikembalikan seperti ini, itu penyebabnya juga bukan dari kurirnya. Biasanya kurirnya sudah berulang kali ingin mengantar paketnya di alamat tujuan, tapi terkadang itu penerima atau pemesan itu tidak mau menerima paketnya ya. Terkadang alasannya itu ada berbagai macam alasan kenapa dia tidak ingin menerima paketnya. Memang ada juga yang memesan tapi nggak ada duit, mungkin lagi membutuhkan sesuatu sehingga paketnya nggak jadi dibayar. Makanya pihak pembeli ini menyuruh dari pihak kurirnya untuk mengembalikan paketnya. Dan itu kebanyakan yang seperti itu ya. Kenapa paket itu bisa kembali. Jadi di sini ketika misalkan ada teman-teman yang ingin memesan barang jenis apapun itu, saya harap jangan memesan ketika misalkan teman-teman ini kekurangan dana atau masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang lain, karena jangan sampai paketnya sudah sampai atau diantarkan ke alamat penerima tapi penerima tidak ingin membayar pesannya dan bahkan menyuruh mengembalikan paketnya. Karena kita selaku penjual atau pemilik toko di sini, sebenarnya kita yang dirugikan. Yang pertama kita rugi waktu ya, yang kedua rugi modal karena kita baru
membeli bahannya ya, baik itu botolnya atau menyiapkan paketnya, dan yang ketiga itu kita rugi dalam pengemasan ya, pengemasan. Karena semua yang kita gunakan di sini semuanya butuh modal, termasuk plaster, kemasan di dalam. Nah, seperti itu. Jadi itu beberapa poin kenapa terkadang ada paket yang dikembalikan ya. Jadi saya harap ketika misalkan teman-teman ingin memesan paket jenis apapun itu, saya harap tolong dipikir-pikir dulu sebelum memesan. Kalau memang darahnya sudah cukup, baru teman-teman bisa pesan ya. Jadi di sini kita coba cek isi paketnya, mudah-mudahan masih aman ya. Bismillah. Dan paket suara wallet ya. Jadi kita harus melapisinya juga bagian dalam bro, agar untuk meminimalisir merembes ya. Ada rembesan ketika misalkan kurirnya itu ugal-ugalan melempar paket saja, biasa ada botol yang rusak. Sekalipun ini botol yang kita gunakan itu botol yang tebal ya. Jadi coba kita buka isinya. Nah ini kalau nah ini sangat rapi pengemusannya bro, sangat rapi. Coba kita buka di sini. Nah, sangat rapi nih. Ini kenapa saya janggal ini? Ini kan kalau misalkan kita cuma bungkus saja pakai kaleng, itu kan plastinya goyang dalam. Jadi itu kita ketakutannya ketika misalkan nggak dilapisi seperti ini, otomatis ada goncangan di dalam si boxnya ya. Jadi pasti plastis terkadang rusak di jalan. Jadi makanya kita press seperti ini agar tidak ada goncangan di dalam. Jadi alhamdulillah ini walaupun kembali tapi paketnya masih utuh ya. Ini tapi masalahnya sudah gepeng bro, sudah gepeng botolnya rusak. Jadi itu saja ya. Terima kasih buat bosku yang sudah memesan tapi dikembalikan ya. Semoga rezekinya semakin lancar, agar kedepannya tidak mengembalikan paket yang sudah dipesan ya. Oke.